Oke, sahabat bola mania, pecinta olahraga. Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Oke guys, kali ini saya bukan ingin memprediksi bola guys ya, atau menganalisa pertandingan. Tapi di sini saya ingin sedikit memberi pencerahan kepada orang-orang yang netizen yang mengikuti kasus Subang ya, kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Dan saya juga saat ini lagi mengikuti kasus itu guys, karena menarik di situ, karena sampai saat ini sudah hampir dari bulan Agustus, sudah hampir sekitar Agustus, September, Oktober, November, 3 bulan lebih, hampir 4 bulan, belum terungkap siapa tersangka pembunuhan di Subang ini, pembunuhan ibu dan anak ini. Tapi setelah saya lihat YouTube, baik itu YouTube dari Thailand, YouTube Kianon, YouTube segala macam, dan keterangan-keterangan saksi dari Tribun News, TV One, dan juga Kompas TV, dan juga keterangan dari Polda Jabar, Polsek Subang, ya kan, Polres Subang. Saya menarik guys, makanya saya membuat konten ini. Saya menarik karena semacam teka-teki di sini. Kenapa belum terungkap? Kok sesulit itu dalam mengungkap kasus pembunuhan ini? Sementara sudah 3 bulan lebih guys ya. Jadi di sini analisa saya guys, dan prediksi saya setelah saya analisa, dan ada juga komentar-komentar saya di YouTube TV One, Jambi Kompas, dan juga YouTube orang Thailand yang mengikuti kasus serupa, kasus Subang ini. Jadi sebenarnya guys, analisa saya sederhana dalam menentukan tersangka. Sebenarnya mungkin polisi sudah tahu, hanya saja polisi belum mau karena pingin bukti yang kuat lagi. Tapi kita bisa lihat sama-sama guys, apakah benar prediksi saya atau salah. Itu hal biasa guys, karena saya pecinta film detektif guys. Saya pecinta film detektif. Saya sering melihat detektif, baik film barat ataupun film action guys, tentang detektif, tentang pengungkapan kasus. Di Fox Crime juga saya sering lihat. Mereka memang ahli dalam menentukan siapa tersangka sebenarnya dari keterangan saksi. Nah, saksi bisa jadi tersangka, itu sudah hal yang lumrah ya guys. Jadi di sini ada 3 guys. Kita masuk ke kasus Subang guys. Di sini ada 3 yang menurut saya pantas untuk dicurigai dan bakal menjadi tersangka. Nah, dan ada yang paling kuat menurut saya. Karena di sini yang pertama saya ingin bilang, tersangka utama yang menurut saya itu Danu guys. Nah, Muhammad Ramdhanu ini memberikan kesaksian yang berubah-ubah. Yang berubah-ubah ya. Seperti diwawancara dengan Tribun juga, dengan laman Tribun juga beritanya. Polisi juga bilang bahwa Ramdhanu ini, saksi kunci ini, berubah-ubah dalam menyatakan keterangannya terkait pembunuhan ini. Dari mulai melihat sosok misterius pakai Avanza, sudah tuh ada lagi banpol yang dibilangnya 1 rupanya jadi 2. Jadi berubah-ubah. Di sini saya mengarah ke Danu karena berubah-ubah itu guys. 1. Dan yang kedua, dia menguras bak mandi yang penuh darah tanpa ada perintah dari polisi. Walaupun dia bilang ada oknum banpol. Dengan bukti hanya foto. Foto banpol pun hanya di luar guys. Tidak ada foto yang rekaman dia masuk sama banpol seperti keterangan dia. Tidak ada foto banpol di dalam rumah itu. Dan dibilangnya banpol itu lewat dari pintu depan, dia pintu belakang. Janggal sekali, labil sekali. Keterangannya mungkin karena dia masih muda ya kan guys. Tapi walaupun masih muda, dia pasti tahu komitmen. Kalau dalam
dalam mengasih tahu keterangan kepada polisi tidak bisa berubah-ubah guys. Karena itu menyudutkan kita, menyudutkan seseorang yang jadi saksi kalau berubah-ubah. Itu tadi guys ya. Dan satu lagi dia bilang banpol itu satu, tiba-tiba jadi dua. Nah ini berubah-ubah guys. Dan yang ketiga lagi, sosok supir taksi yang melihat mengendarai Alphard, yang tidak tahu mungkin mengendarai Alphard, sampai menghalangi mobil angkot mau lewat. Nah, dan mobil angkot, yang sopir angkot itu membilang sosok itu seperti muda, cepak ya kan. Dan mengarah ke Danu juga kalau menurut saya, karena kuncinya di situ. Danu sering di rumah itu, otomatis dia pasti tahu kunci Alphard itu di mana, ya kan? Pasti dia tahu. Nah, dan saya rasa kuat dugaan ke Danu memang, kalau menurut prediksi saya. Nah itu tadi guys, menurut saya tersangka Danu. Dan juga dia selalu mengomentari Yosef tentang masalah jaket. Nah, jaket ada kejanggalan. Memang saya tidak terlalu jelas melihat pernyataan Danu di situ, karena saya langsung bilang melihat video-video itu, menurut saya ini mengalihkan isu. Karena dia tahu dia mungkin lagi terjepit mungkin. Nah, karena polisi sudah sekarang ini, Danu ini jadi sorotan sekali guys. Apalagi keterangannya berubah-ubah. Nah, itulah guys ya. Jadi kalau menurut saya, polisi mungkin sudah tahu, hanya saja pingin bukti yang sangat konkret. Dan memang keuntungan dari Danu, kalaupun dia pelaku utamanya, saya juga bingung apa keuntungannya. Hanya saja saya lihat, kayaknya kalau pelakunya ada dua, kayaknya Danu ini ada di belakangnya lagi orang lain. Dan saya juga tidak tahu. Saya memang jujur saya mengarah ke anaknya Pak Yosef, Yoris, di kala itu. Nah, karena biasanya kalau memang Yoris ini tidak terlibat, dia tidak sebegitu kuatnya menjelek-jelekkan ayahnya, apalagi ayahnya sendiri. Dan juga ada juga video YouTube menjelaskan bahwa anak Pak Yoris menggambar semua makam, seolah-olah mengingatkan ke neneknya kepada orang tuanya Yoris, ya kan? Di situ sosok anak itu semacam kayak ada kode bahwa menegur bapaknya, Pak tolong ungkap, mungkin seperti itu kalau menurut prediksi saya. Nah itu guys ya. Nah itulah makanya saya kuat 80% dari 100% yang saya analisa. 80% saya yakin Danu pelakunya. Hanya saja pelaku di belakangnya mungkin saja ada ikut terlibat. Yang pasti kalau menurut saya itu Yoris. Nah untuk Pak Yosef sendiri, kecil kemungkinan, walaupun bisa jadi tersangka juga, kecil kemungkinan untuk menjadi tersangka karena dia orang tuanya guys, seorang bapak. Kalaupun dia mau ngomong, mau menghabisi, pasti dia menghabisi menyuruh pembunuh bayaran untuk, bukan dia sendiri pelakunya. Pasti dia menyuruh orang untuk menghabisin. Itu pun posisinya Danu pasti dihabisin juga, karena posisi Danu pada waktu itu di rumah itu juga pasti dihabisin juga sama si pembunuh. Kalau memang Pak Yosef menyuruh orang untuk membunuh, pasti Danu dihabisin juga. Nah di sini Danu tidak dihabisin, tidak ada apa-apa ya guys. Nah dan juga dia sayang sama anaknya si Amalia itu, kesayangan Pak Yosef ini. Dan saya rasa kalaupun dia tidak senang dengan istrinya, Bu Tuti, pasti dia menyuruh orang untuk membunuh Tuti saja, ataupun membunuh Danu. Tapi kalau untuk membunuh anaknya yang ini, saya rasa tidak. Jadi itu hanya tidak mungkin. Kalau menurut saya kecil kemungkinan Pak Yosef pelakunya. Apalagi dia melakukan langsung tanpa menyuruh seorang pembunuh bayaran. Nah itu guys, kalau menurut analisa saya. Kenapa Yoris saya masukkan juga tersangka, mendapatkan angka persen 15%? Karena di sini seolah-olah Yoris sama Danu kayak sekali tiga uang guys, kayak berentetan. Karena Yoris akan memojokkan si Yosef. Dia tidak melihat yang paling kuat itu sebenarnya orang yang di dalam rumah itu. Nah, Danu lah yang paling sering di rumah itu sekarang. Pak Yosef kan sekali ke rumahnya. Nah, seharusnya Yoris
mencurigai Danu juga. Tapi ini malah seolah-olah tidak mencurigai Danu dan malah memojokkan ayahnya sendiri. Ada apa? Ya kan? Ada apa di sini? Dan apalagi masalah Alphard juga. Apakah Yoris juga dibelikan Alphard? Nah, mungkin ada kecemburuan sosial antara Yoris dengan Amalia. Nah, dengan mamanya juga. Nah, dia tidak dibelikan, sedangkan Amalia berhak membawa Alphard itu dan mengelola yayasan. Nah, dan juga saya lihat juga Yoris ini pernah diruqyah karena membawa parang mengejar ayahnya waktu membonceng istri mudanya. Nah, di situ juga orangnya temperamental. Nah, di sini kuat dugaan memang, maaf ngomong, Yoris ini dalam hal cara berpikirnya kalau saya lihat agak kurang ya guys. Kalau menurut prediksi saya, hanya saja mungkin polisi tahu mencari celah kayak mana supaya lebih kuat bukti untuk menyatakan tersangka. Nah, itulah guys ulasan saya guys mengenai kasus Subang. Karena membuat hati saya bergejolak untuk membuat konten ini dan menyampaikan pesan guys, menyampaikan pesan-pesan kepada YouTube. Kenapa saya langsung itu? Supaya lebih cerdas lagi dalam menganalisa. Jadi masyarakat harus lebih cerdas menganalisa, apalagi yang namanya keterangan itu memang tidak bisa berubah-ubah. Kalau di luar negeri guys, kalau keterangan berubah-ubah itu sudah sah jadi tersangka guys. Hanya di negara kita aja masih diberi mungkin karena dia labil atau apa. Tapi kalau di luar sana guys, dengan keterangan berubah-ubah, apalagi dia di lokasi kejadian, dia tidak apa-apa, sedangkan yang keduanya meninggal, so pasti dia pasti bisa dijadikan tersangka. Oke guys, cukup sekian dan terima kasih. Tolong like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar channel saya bisa berkembang dan saya bisa memprediksi kasus-kasus yang belum terungkap. Apalagi kasus lama-lama yang terungkap ini menggugah saya untuk memprediksi serta menganalisanya. Sebenarnya saya hanya tukang prediksi bola guys, bukan memprediksi kasus. Hanya saja saya suka yang namanya nonton film detektif, film CIA, film action, James Bond, saya suka. Oke guys, thank you, enjoy.